Kami dari kelompok 5 CGP Angkatan 8 dari kelas 048B. Kami akan mencoba untuk mempraktikkan tentang coaching, di mana kami bertiga dari kelompok 5 ini terdiri dari saya, Yuli Sastrianingsih, asal dari SMK Negeri 1 Tapen. Berikutnya saya Hani Siti Hafdiani Nur Asia, berasal dari SMKN 1 Prajekan. Dan saya Dedi Irawan, berasal juga dari SMK 1 Prajekan Bondowoso. Baik, kami bertiga akan melakukan proses supervisi coach. Silakan disimak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan nama saya Dedi Irawan dari SMK 1 Prajekan Bondowoso. Saya adalah sebagai coach yang akan meng-coach di sini Bu Hani. Oke. Dan Bu Hani adalah sebagai coachnya. Okay. Sedangkan saya pada siklus pertama ini saya sebagai supervisornya yang akan menyupervisi Pak Dedi. Baik, Pak Dedi, seperti yang kita tahu tentang kompetensi coach, di mana kompetensi coach itu ada tentang presence ya Pak ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan juga memberdayakan coaching. Dari beberapa kompetensi itu, yang ingin Pak Dedi kembangkan itu yang di bagian mana Bapak? Di sini kalau saya sendiri ingin memberdayakan coaching. Memberdayakan coaching. Oke. Jadi fokus dari praktik ini adalah saya melihat mengamati Pak Dedi untuk dalam hal itu ya Pak ya? Memberdayakan coachingnya. Betul. Harapannya seperti apa Bapak? Yang pertama tentunya kalau dari tabel tersebut yang saya baca di sini adalah memberikan suatu pertanyaan yang mengarahkan, tentunya begitu. Dari tabel yang ini kita ingin melakukan hal tersebut dengan lebih baik tentunya Bu, dengan keadaan yang sebenarnya. Dari keadaan yang sebelumnya ya Pak ya. Betul. Menurut Bapak, berdasarkan penilaian Bapak sendiri, saat ini penilaian Bapak terhadap kompetensi untuk memberdayakan coachingnya itu seperti apa? Tidak berkembang bebas untuk anak-anak sendiri, memberikan suatu asumsi bagi mereka untuk mengembangkan dirinya. Oh gitu. Nah, untuk harapannya tentunya dia bisa berkembang dengan sendirinya asalkan kita memberikan sebuah statement. Oh begitu. Gitu, ya. Jadi fokusnya di sana ya Pak. Betul. Ya. Jadi nanti saya amati Pak Dedi ketika memberikan pertanyaan, jadi tidak langsung serta-merta mengarahkan, memberikan solusi gitu ya Pak ya? Betul, ya, tidak. Jadi tentunya kan punya pemikiran, kenapa sih kita harus mengarahkan dan mengarahkan. Baik, saya paham dengan apa yang ingin dikembangkan dari proses ini. Baik, kalau begitu kita langsung saja ya Bapak ya? Boleh. Jadi saya akan mengamati Pak Dedi sebagai coach dan Bu Hani sebagai coachnya. Ya. Silahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Pak Dedi. Ini tambah cantik ya Bu Hani. Baru pertama kali lah saya dipuji begitu sama Pak Dedi. Alhamdulillah. Makasih loh Pak Dedi. Sama-sama Ibu. Bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Tapi memang saya tuh sedikit agak kepikiran. Ada beberapa hal yang dipikirkan itu Pak Dedi. Betul Ibu. Boleh saya cerita ya Pak ya? Dengan sangat senang hati asalkan Bu Hani percaya kepada saya. Tentu, Pak Dedi kan rekan di jurusan rekan mengajar saya. Betul. Ini Pak, di kelas 12 MM tuh Pak. Saya kan wali kelasnya ya kan Pak. Kemarin pas awal ajaran tahun baru, pas awal masuk itu kan saya, karena ini sudah kelas 12 ya Pak ya. Ya saya sudah melakukan semacam pemetaan gitu Pak. Jadi dia setelah lulus itu saya ibaratnya saya berikan pertanyaan mau lanjut ke mana, apakah kalau yang mau bekerja ya bekerja di bidang apa, kemudian juga di mana kerjanya gitu, kemudian yang mau melanjutkan kira-kira melanjutkan kemana, jurusan apa, pokoknya saya sudah memetakan seperti itu. Setelah dikumpulkan saya melihat hasilnya, ternyata dari ke-27 siswa itu hanya 3 orang yang
berminat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Bahkan Agung pun ya Pak Dedi tahu sendiri kan, Agung itu sangat berpotensi, tapi mufid juga Pak. Tapi ternyata mereka itu tidak ada keinginan, bukan tidak ada keinginan. Mereka memilih untuk tidak ingin melanjutkan dengan alasannya adalah ekonomi keluarga. Gitu Pak. Itu yang saya sedih gitu loh Pak selaku wali kelasnya, terus melihat potensi anaknya. Yang mampu. Saya merasa sedih gitu Pak. Ya semuanya harapannya semuanya bisa lanjut. Tapi untuk beberapa siswa yang betul-betul berpotensial dan lain sebagainya itu kesedihannya berlipat-lipat gitu Pak. Berarti sangat sad sekali Bu ya. Iya. Sebenarnya itu sudah bagus lah menurut saya Bu. Jadi Bu Hani memberikan konfirmasi seperti itu untuk pemetaan yang akan datang. Nah itu sangat luar biasa sekali. Itu menurut saya. Sehingga tentunya Bu Hani di sini mempunyai suatu pemikiran untuk kedepannya mau diapakan sih, mau dibawa kemana anak tersebut? Apa ada plan? Sejauh ini sih Pak, kalau menurut saya ya, pertama saya tuh ingin mengajak diskusi kembali si anaknya, memberikan semacam pandangan gitu loh, bahwa ini keuntungan ketika kalau kamu melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian nanti pokoknya saya akan selalu menyisipkan, saya kan punya 13 jam pelajaran setiap minggu. Saya akan selalu menyisipkan tentang materi di luar pembelajaran, yaitu tentang membahas untuk kehidupan setelah SMK itu mau seperti apa. Jadi intinya dia harus punya cita-cita dan angan-angan tersebut itu tercapai untuk dia kan. Iya, saya akan memberikan pengertian semacam itulah. Itu adalah statement pertama. Ada statement kedua, Bu Hani, ketika memang dari orang tua tidak mengizinkan dan juga dari anaknya tersebut berpikir tentang orang tuanya masalah ekonominya. Nah itu juga Pak Dedi, saya juga karena ini kan anak-anak dijadikan orang tua gitu ya yang menjadi faktor utama, ekonomi keluarga gitu ya. Berarti kan kondisi keluarga yang menjadi faktor. Berarti mungkin saya akan mencoba untuk komunikasi dengan orang tua. Keren Bu. Gimana? Keren, saya sangat setuju sekali. Diajak dong saya. Iya siap. Jadi untuk bersama-sama. Iya biar saya dibantu juga ya Pak ya Siap. ngobrol ke orang tua. Jadi nanti ketika orang tua dipanggil gitu Pak, mungkin nanti bisa ditanya ya, Bapak gimana kondisi di keuangan dan lain sebagainya. Mungkin begini, jadi saya menggarisbawahi di sini jangan kita masuk kepada kondisi keuangan dulu. Intinya kondisi dalam permasalahan ekonomi. Tentunya seperti itu. Nah, setelah Ibu menyampaikan begitu, jika misalnya tidak sukses, ya tapi harapan saya dengan tahap pertama atau kedua ini sudah kelar semuanya. Ada plan yang ketiga? Plan yang ketiga mungkin ketika siswa sudah diajak berbicara, orang tua sudah dihubungi gitu ya Pak ya. Harapannya mungkin ada dari pihak sekolah juga bisa membantu mungkin Pak, entah itu BK mungkin Pak. Boleh. Bisa dilibatkan juga untuk lebih penguatan lagi, bahwa terutama apalagi kalau anaknya yang berpotensial ya Pak ya, bisa nanti BK bisa menjelaskan bahwa ini anaknya luar biasa, sangat mampu gitu jika dilanjutkan ke perguruan tinggi. Secara akademik ya. Secara akademik, secara semangatnya dan secara kesiapannya gitu untuk belajar di tingkat yang lebih tinggi itu memadai gitu Pak. Sebenarnya sudah bagus langkah-langkah yang disampaikan oleh Bu Hani. Jadi dari tahap pertama, kedua, ketiga, dan ini mudah-mudahan ketiga itu adalah menjadi solusi tentunya bagi anak dan orang tua. Karena nggak mungkin menurut saya semampu dia, beberapa anak yang mungkin Bu Hani ajar dan juga saya ajar di dalamnya, dan dia mampu mempunyai kompetensi yang luar biasa, dia nggak melanjutkan. Sangat sayang sekali. Betul. Ya sebetulnya bekerja juga tidak ada salahnya Pak. Tidak ada salahnya langsung bekerja. Namanya sukses kan siapa tahu gitu. Nah itu harapan luar biasa berarti Bang. Itu adalah bagian dari doa dong. Iya. Namanya orang misalnya Bu saya nggak lanjut, mau lanjut mau stop, mau tapi langsung usaha, ya nggak apa-apa juga sebetulnya. Tapi mungkin dengan kuliah saya berharap mereka akan membuka peluang lebih besar lagi untuk semakin sukses gitu. Betul. Iya, memang bukan serta-merta kan.
Jadi bukan dalam artian kuliah langsung dapat kerja, enggak, Iya. tapi keilmuannya kan Bu Iya, ya, betul. secara akademis oke kan. Iya. Sehingga dengan bertambahnya ilmu, mungkin ya Bu Iya, ya, peluangnya akan peluang lebih besar. Keren dong. Iya. Ya bagus sekali. Dan saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Bu Hani dari apa yang disampaikan tadi terkait dengan anak-anak semampu dia stagnan sampai di SMK saja. Ada yang disampaikan lagi Bu Hani? Keluhan-keluhannya? Enggak, sudah sih Pak. Paling nanti saya akan saya petakan dulu siswa yang sekiranya berpotensial itu. Kemudian nanti saya akan segera untuk melakukan semacam konseling pribadi gitu dengan siswanya. Nah itu udah bagus dong, ada konseling pribadi. Iya. Nah kalau nggak mampu, ya tolong dilibatkan kami, Iya. BK juga Bu. Jadi biar juga sama-sama ikut terjun. Ya, nanti jika sudah tahap yang pertama seperti yang tadi disampaikan ya Pak, baru saya akan minta bantuan untuk pemanggilan orang tua. Siap. Saya tunggu konfirmasi Bu Hani. Kapan mau dilakukan kira-kira Bu? Mungkin dalam minggu ini Pak. Siap. Saya petakan dulu hari ini siapa, karena kan konseling jadi akan memakan waktu. Jadi saya agendakan satu orang satu hari. Ya, ya. Terus dari kabar berita ketika misalnya Bu Hani ada kesulitan atau apa, saya tunggu kabar berita baik. Oh iya, dari Bu nanti saya minta bantuan Pak Dedi juga ya. Siap. Ada lagi yang disampaikan? Bu Hani? Sudah Pak, nanti saya tindak lanjuti yang itu dulu. Baik. Terima kasih Bu Hani atas waktunya dan atas kepercayaan Bu Hani kepada saya. Sama-sama Pak Dedi, makasih ya. Sama-sama. Baik, menarik sekali pembicaraannya tadi ya antara coach sama coachingnya. Nah, sebagai supervisor ini Pak, Iya. saya mau menanyakan sama Pak Oke, Dedi. monggo silakan. Menurut Pak Dedi, tadi kan harapannya Pak Dedi adalah bisa memberdayakan coachingnya dengan baik. Betul. Kompetensi itu yang di Betul. ini. Menurut Pak Dedi dari praktek tadi, bagaimana penilaiannya terhadap itu? Menurut saya dari coach sendiri menyampaikan itu sudah bagus Bu. Ada plan A, plan B, plan C. Karena dalam setiap langkah goal pertama itu rasanya nggak mungkin gitu. Pasti ada tahapan, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kita nggak dapat di tahap 1, goal satunya nggak dapat. Ada yang kedua, ada yang ketiga. Nah, insya Allah mungkin dengan ketiga ini udah keren. Oke. Jadi Bu Hani sudah mempersiapkan. Oh, kalau tahap pertama nggak selesai, ada tahapan kedua. Oke. Ada Jadi, plan A, plan B, dan plan C. oke. Itu jadi tanggap penilaian terhadap coachingnya tadi. Kalau penilaian terhadap diri Pak Dedi selaku coach untuk memberdayakan coach, untuk agar coach itu bisa membuat rencananya secara mandiri. Apakah sudah sesuai dengan harapan yang tadi Pak Dedi sampaikan? Sebenarnya ini sudah tersampaikan apa yang menjadi harapan saya. Ternyata apa yang dilakukan oleh coach dia menalar dengan sendirinya tanpa harus saya memberikan suatu pertanyaan, menuntun dan mengembangkan. Dan Bu Hani sendiri sudah keren. Jadi sudah clear di sini sudah Bu. Oh, Gitu. iya. Memang bagus sekali ya Pak ya. Tadi saya amati juga kalau dari rasanya, mendengarkan dengan rasa sudah oke. Kemudian dari percakapannya menggunakan alur tirta tadi menurut saya sudah runtut dan sudah sangat tampak sekali pada percakapan tadi. Boleh saya beri saran nggak Pak? Sangat boleh sekali Bu. Apalah saya Bu. Sama-sama belajar ini Pak. Iya. Jadi karena tadi fokusnya adalah tentang memberdayakan coach, di mana di dalamnya itu ada beberapa hal yang menjadi sorotan saya Bapak. Monggo, silakan. Nah, kalau menurut saya Bapak, jadi pada tahap itu perlu lebih untuk tidak memberikan saran-saran. Jadi tadi saya dengarkan Pak Dedi itu betul. Kalau jangan kok hanya kepada siswa, kalau ke orang tua gimana gini-gini. Iya. Nah, itu berkembang sendirinya di otak saya. Nah, itu kebiasaan kita. Nah, Bapak, terima kasih sudah mengingatkan Bu. Jadi mungkin itu ya Bapak ya. Kalau tadi pertanyaan-pertanyaan sudah bagus, cuma masih ada selingan-selingan memberikan arahan dan saran. Oke. Baik. Berarti mungkin nanti untuk berikut-berikutnya ya mungkin aja ya, semoga saran dari saya ini hasil pengamatan ini murni loh Pak, hanya untuk mengembangkan potensi Bapak. Siap.
Baik. Mungkin seperti itu aja Pak Hadi. Oke, terima kasih atas sarannya Bu Yuli. Jadi, nah itu terkadang masih terbawa tuh. Tapi nggak apa-apa, diingatkan begitu insya Allah mungkin berkembang dengan sendirinya untuk saya sendiri. Dan sangat bermanfaat sekali apa yang disampaikan oleh Bu Yuli kepada saya. Baik, mungkin seperti itu untuk siklus yang pertama dari kami kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Irawan dari kelompok 5 sebagai supervisor di angkatan CGP 08 dan kelas 048. Dan di sini sebelah saya sebagai coach dan di sebelahnya lagi adalah sebagai coachee. Mungkin Bu Ani bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hani Siti Afiani Nur Asia. Saat ini di siklus kedua akan berperan sebagai coach yang akan mengcoachi Ibu Yuli Sastrianingsih. Baik Bu Hani, dari siklus kedua ini, dari tabel tersebut Bu Hani akan memilih yang mana di antaranya. Ada 3 item di sini, ada mendengar aktif, ada pertanyaan berbobot, dan juga ada memberdayakan coaching. Dari ketiga kompetensi coaching ini Pak, saya ingin meningkatkan yang di pertanyaan berbobot. Oh, berbobot. Iya. Jadi di sini adalah memberikan pertanyaan yang mengarahkan ya, dan tentunya terbuka. Iya. Oke. Baik Bu Ani, saya akan menyimak apa yang di-coachkan kepada coachee antara Bu Hani dan Bu Yuli. Oke, langsung saja Pak. Siap. Oke. Selamat pagi Bu Yuli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih Bu Yuli kayaknya habis ngajar di jam pertama kayaknya, aduh, suasana dari kelasnya masih terbawa. Iya, hari ini saya ngajar jam pertama ya Bu ya, tapi kok rasanya sama seperti ketika saya ngajar di jam terakhir. Kenapa tuh? Motivasi anak belajar matematikanya itu masih kurang gitu. Kalau jam pertama itu masih sering terlambat, kemudian kalau jam terakhir sering ngilangnya Bu. Waduh. Jadi saya merasa apa ya, kok kayaknya nggak termotivasi belajar gitu Bu. Apalagi kalau matematika Bu, Tambah lagi gitu ya. tambah lagi bebannya. Biasanya nih Bu, kalau itu kan permasalahannya ya Bu ya, bahwa aduh gimana nih ketika pembelajaran matematika kok motivasinya seperti itu. Biasanya kalau ada masalah tuh sudah mulai terpikir-pikir gitu ya Bu ya, traveling nih otak itu. Kira-kira nih Bu Yuli sudah memikirkan sesuatu nggak ya? Nah, mungkin saya cerita dulu ya Bu ya. Boleh. Saya sebenarnya itu sudah memberikan video, menayangkan video, kemudian ketika di awal pembelajaran saya berusaha untuk doa bersama, kemudian ngasih yel-yel atau ice breaking. Tapi kok saya merasa anak itu masih begitu ya Bu ya, kurang minatnya gitu Bu. Sepenglihatan Bu Yuli nih, menurut Bu Yuli melihat anak-anak di kelas itu mereka seperti apa? Apa yang Bu Yuli tangkap dari keadaan siswa tuh Bu? Keadaan siswanya ya, coba saya ingat-ingat dulu. Iya. Mereka ada beberapa siswa yang asik ngobrol sendiri Bu. Masih ngobrol. Kemudian ada siswa yang sibuk main HP. Oke. Gitu. Jadi kalau di pelajaran saya bolehkan anak-anak itu memakai HP-nya, tapi dengan syarat hanya untuk belajar. Ya. Tetapi pada kenyataannya masih ada yang main game di dalam kelas. Jadinya saya merasa gimana ya Bu ya, game apa ya yang harus saya lakukan itu ya Bu. Saya sempat mikir gitu Bu. Jadi yang saya tangkap itu Bu Yuli melihat siswa di kelas itu pertama asik ngobrol. Yang kedua sibuk main HP. Iya. Pandangan Bu Yuli untuk untuk mengurai dua masalah itu sudah terpikirkan mau seperti apa? Jadi mungkin saya perlu ngadakan kesepakatan kelas mungkin ya Bu ya. Betul. Jadi sebelumnya saya belum pernah melakukan itu sih. Jadinya biar anak-anak itu kalau di pelajaran matematika berarti harus sudah siap,
nggak boleh datang, hadirnya tepat Ya. waktu. Kalau seandainya terlambat berarti sanksinya seperti apa? Oke. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Atau mungkin ketika di pelajaran matematika main HP, nah nanti kesepakatannya bagaimana? Mungkin itu yang perlu saya ajak siswa bicarakan Iya. pertama di kelas. Untuk didiskusikan ya, Enggak, agar Bu. Bu Yuli bersama siswa juga bisa sama-sama mengutarakan apa yang ingin dilakukan di kelas. Iya Bu, mungkin itu yang perlu saya lakukan Bu. Jadi harus membuat kesepakatan saya dan mereka biar nyaman ketika saya mengajar dan mereka belajar. Oke. Selain itu ada lagi nggak Bu untuk ya seperti yang tadi Bu Yuli harapkan, ingin motivasinya kan agar bisa baik dalam mengikuti pelajaran itu apa? Ya, selain membuat kesepakatan, saya coba untuk menyajikan media-media pembelajaran lagi, ya yang pastinya yang bisa memuat kebutuhan mereka. Seperti itu Bu. Ya nggak harus saya buat sendiri Bu, saya bisa cari di YouTube mungkin ya Bu ya. Kemudian mencari sumber-sumber. Mencari sumber-sumber di YouTube, bisa di perpustakaan. Jadinya saya akan mencoba seperti itu. Jadinya kan mungkin saja mereka nggak punya bahan atau materi, sehingga kalau di kelas itu kan agak ambiar gitu Bu. Ya mungkin itu Bu. Jadi pertama buat kesepakatan, yang kedua menyediakan buku. Jadi anak-anak harus saya wajibkan untuk minjem buku, dan saya juga menyiapkan materi lain selain teks. Oke. Itu keren banget loh Bu Yuli, bikin kesepakatan kelas. Dia selain itu kan anak-anak juga akan belajar tanggung jawab, Iya. paham bahwa di kelas itu ada aturan-aturan yang harus disepakati. Iya. Itu juga keren tuh Bu. Yang kedua, yang solusi dari Bu Yuli, ketika Bu Yuli ingin memberikan media ajar yang bervariasi, itu keren sekali. Dan tadi saya dengar Bu Yuli bilang katanya akan menyediakan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar, karena kan setiap anak pasti kan setiap anak punya kebutuhan belajar yang ya, berbeda. ada yang seperti ini, seperti itu. Betul. Itu Bu Yuli keren banget, sudah ingin mengakomodir kodrat siswa yang berbeda-beda itu. Iya Bu, insya Gimana? Allah itu saya mau coba ini Bu. Tak lagi ini kan ada waktu kosong Bu. Saya akan coba merancang dulu. Jadi nanti ketika masuk ke kelas saya sudah bisa menyiapkan segala bentuk materi, kemudian nanti saya juga akan mencoba membuat kesepakatan dengan kelas yang akan saya ajarkan. Oke. Ada lagi nggak kira-kira? Mungkin itu aja dulu Bu, itu aja kan masih sulit Bu. Dua dulu kita evaluasi, dicoba dulu. dulu. Berarti ini bikin kesepakatan kelas kapan? Besok langsung? Nanti ada jam pelajaran. Ada jam. Iya. Pas jam pelajaran langsung dibuat kesepakatan berarti ya Bu Yuli. Iya, saya mau coba itu dulu. Nanti Bu Yuli juga malam-malam tuh buat ngajar bisa dipersiapkan juga. Iya Bu, betul. Jadi nanti malam sudah apa aja yang untuk besok gitu. Kalau hari ini ya sudah terlewati, besok harus lebih baik. Iya Bu ya. Bu Yuli. Oke deh Bu Yuli, mudah-mudahan permasalahan di kelas, permasalahan dalam mengajarnya segera teratasi dengan solusi itu ya. Nanti kabari saya loh, saya penasaran. Baik. Berkembang tidak? Iya, nanti pastinya akan saya cerita-cerita lagi sama Bu Hani. Ya Bu. Lupa Bu Yuli. Oke. Bu Yuli, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, keren ya, luar biasa. Enjoy-nya dari Bu Yuli menyampaikan suatu tanggapan ya, suatu pernyataan apa yang disampaikan oleh Bu Hani kepada Bu Yuli itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah nalar dengan sendirinya. Tapi memang saya melihat Bu Yuli keren deh. Karena coachnya lainnya bagus. Oh gitu. Iya. Terus yang kedua, saya tanya kepada Bu Hani sebagai coach di sini, sebetulnya harapan-harapan apa yang menginginkan dari Bu Hani sendiri? Apa yang disampaikan oleh Bu Yuli? Kalau dari proses coaching saya dengan Bu Yuli, harapannya ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu bisa memicu Bu Yuli untuk mengemukakan atau terpikirkan langkah-langkah solusi yang bisa bermanfaat bagi Bu Yuli tentunya. Jadi intinya di sini adalah memicu Bu Yuli untuk memberikan ide-ide sendiri ya. Ya. Dengan
berbobot tersebut gitu, dan Pak. terbuka ya Ya, tentunya. Sedikit mungkin catatan untuk Bu Hani, ternyata kita sama Bu Hani, jadi masih memberikan timbalan jawaban gitu, memberikan jawaban seperti mencari solusinya. Sebenarnya yang mencari solusinya kan Bu Yudi Iya. tentunya. Nah Bu Hani di sini juga sama dong kayak saya, masih nimbali suatu solusi tersebut, tapi nggak seberapa banyak seperti saya. Jadi memang rada-rada 11-12 ya antara kucing dengan kucing memang ya, rada-rada bingung memang. Mungkin saya salah persepsi mungkin ya Pak Dedi, karena di Alur Tirta itu kan ada summarize. Untuk kesimpulannya. Ya, mungkin saya harus belajar lagi nih antara memberi kesimpulan sama memberi arahan. Saya mungkin harus belajar lagi untuk membedakan antara summarize sama memberi arahan tadi. Jadi asumsi saya di sini sudah keren tentunya antara coach dan yang di-coaching. Jadi tidak ada suatu tambahan bagi saya. Intinya di sini kita sama-sama belajar, nggak ada salah dan yang disalahkan. Kita sama belajar untuk mengembangkan. Iya. Baik, terima kasih pemirsa. Jadi itu Bu Yuli sebagai coaching dan Bu Hani sebagai coach dan saya adalah sebagai supervisor. Tentunya di sini membutuhkan suatu kolaborasi, latihan yang terus. Oke, terima kasih. Nanti siklus ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekarang kita sudah masuk ke siklus yang ketiga. Pada tahapan ini saya akan berperan sebagai supervisor, kemudian yang akan menjadi Coachnya adalah saya, Yuli Sastrianingsih. kemudian coaching. Saya sebagai coach Dedi Irawan. Oke, baik Bu Yuli. Pada kesempatan kali ini saya sebagai supervisor akan melihat jalannya proses coaching dari Bu Yuli ke Pak Dedi. Dari kompetensi yang ada pada coaching. Ini ada yang pertama mendengar aktif, kemudian juga ada pertanyaan berbobot, dan yang ketiga ada memberdayakan coaching. Kira-kira dari ketiga ini mana yang perlu saya amati dari Bu Yuli? Saya merasa saya itu kurang di bagian mendengarkan aktif. Jadi mendengarkan dengan rasa gitu. Terkadang saya itu masih sering memberikan asumsi pribadi. Terkadang iya betul. Kemudian saya juga kalau ada orang ngomong belum selesai sudah saya masukin. Jadi saya merasa perlu untuk dilihat, diamati di bagian itu mendengarkan aktifnya. Oke, boleh. Saya mau lihat secara langsung. Oke, silakan Bu Yuli. Kita mulai Pak Dedi? Boleh. Pak Dedi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Saya itu kemarin dapat ini Pak, omongan dari anak-anak. Katanya Pak Dedi itu sempat agak-agak kesel gitu katanya sih Pak, bener nggak ya? Iya Bu, betul Bu. Ya alhamdulillah kalau misalnya Bu Yuli ingin mendengarkan apa yang ingin saya ceritakan. Wah iya pasti. Karena beberapa waktu lalu memang saya bingung nih terhadap anak ini. Sebut saja si Maki. Anak tersebut bisa dikatakan mempunyai sebuah talent nih Bu. Ya, tetapi yang membuat kadang kita dongkol, baik saya atau mungkin dari beberapa rekan, sering nggak masuk, sering nggak menghargai guru, dan sering juga di sini anaknya itu balelo di sini. Kalau diajak begini dia mau, tapi kalau diajak serius dia nggak mau gitu loh. Nah itu kadang saya bingung dan apa yang harus saya lakukan, terkadang begitu. Tentunya saya juga butuh sih orang-orang yang mungkin sepemikiran, sefrekuensi, sehingga apa yang menjadikan beban saya itu hilang gitu loh, bisa memecahkan permasalahan ini. Saya bukan bank ya Pak ya, Jangan bukan ketawa, pegadaian, memecahkan masalah tanpa masalah. Nah Pak Dedi, kalau saya dengarkan ya, berarti ada siswa yang punya talenta tetapi dari segi sikapnya yang kurang gitu ya Pak. Attitude-nya, betul Bu. Iya. Kehadirannya, kemudian Betul. balelonya tadi. Wah, unik ya siswanya Pak Dedi ini. Iya betul. Jadi kita berpikir memang sangat unik terhadap salah satu siswa ini. Iya, yang pasti ya karena punya
potensi yang besar ya gitu ya. Betul. Sebenarnya apa yang sudah Pak Dedi lakukan untuk apa ya, meningkatkan apa attitude-nya, kemudian kesopanannya, kehadirannya? Sebelumnya memang sudah saya sampaikan kepada salah satu siswa, teman dekat daripada si inisial M. Nah, saya sampaikan, tolonglah untuk menjaga attitude dan juga seringlah kalian si inisial M ini masuk gitu loh. Jangan sering nggak masuk karena dia mempunyai sebuah talent, yaitu adalah pengambilan gambar. Itu luar biasa bagus, Bu. Dan editingnya menurut saya juga ya lumayan, walaupun tidak sesempurna anak kelas 12 gitu. Tapi udah bagus. Ternyata sering dia melakukan job juga gitu. Di luar sekolah dia sering melakukan job. Yaitu adalah mengikuti kawannya itu kalau ada maintenance. Nah, saya juga nggak tahu apa karena permasalahan ini sehingga dia nggak masuk sekolah atau tidur bangunnya kesiangan atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Oh gitu ya Pak. Iya. Ya. Jadi sebenarnya sudah pernah cerita sama, tanya-tanya sama sahabatnya. Iya betul. Gitu. Iya. Selain itu apalagi yang sudah pernah Pak Dedi lakukan? Kalau secara langsung saya masih mau, tapi masih belum istilahnya secara pribadi saya menyampaikan kepada si inisial M ini, gitu Bu. Jadi keinginan saya mendekati secara persuasif terhadap anak tersebut. Jadi rencana berikutnya nih kalau saya bisa gambarkan dari apa namanya pemikiran Pak Dedi, Betul. rencananya berikutnya adalah mau pendekatan. Betul, pendekatan. Jadi permasalahan apa sih yang kompleks terhadap anak tersebut? Oh, Gitu, masih Bu. mau digali lagi dari orangnya langsung ya Pak ya. Betul. Ya, Karena begini, kalau misalnya tidak ada suatu pendekatan terhadap anak tersebut, seolah-olah melakukan suatu pembiaran kan. Jadi dari Kak Hadi sendiri kan nggak mungkin Bu melakukan Iya. suatu pembiaran tersebut. Betul. Saya setuju dengan Pak Dedi. Oh begitu. Iya. Selain itu Pak, selain pendekatan langsung kepada anaknya, apalagi yang mau dilakukan? Tentunya kami mempunyai 3 plan Bu. Jadi ada plan A, yaitu ada saya sampaikan yang pertama tadi. Yang kedua, saya ingin betul-betul menemui orang tuanya. Gitu. Iya, Secara iya. pribadi. Pribadi. Iya. Jadi dalam artian permasalahan apa yang sebenarnya ada dalam anak tersebut, gitu loh. Saya juga dengarnya mungkin dari teman dekatnya juga, selain dia menjadi panggul kamera, dia juga katanya sih dia kerja sampai larut malam. Iya. Kalau bahasa Jawanya nyunggul di sini apa ya? Nyunggul ya? Padi. Nyunggul. Iya, nyunggul padi. Ngangkat. Iya. Berarti jadi buruh gitu Pak? Iya, jadi buruh di salah satu bukan pabrik, slab ya. Slab padi di daerah rumahnya gitu. Jadi dia tuh tukang panggul padi. Iya. Gitu. Oh jadi seperti itu ya Pak ya. Betul. Berarti dari tadi mau bicara langsung dengan anaknya, kemudian mau bicara juga koordinasi dengan orang tuanya. Ada langkah lainnya nggak yang ingin Bapak lakukan? Nah dari plan A, plan B, kalau memang sudah betul-betul tidak bisa, tentunya saya harus mengembangkan bukan permasalahan sebenarnya di sini. Ingin mengembangkan hal tersebut, mengajak ya teman-teman BK untuk ikut dalam mengatasi permasalahan tersebut. Gitu. Sangat sayang banget kalau dia hanya gara-gara mungkin dia kerja terus sampai larut malam, tiba-tiba bangunnya juga terlalu siang, terus nggak masuk, hanya gara-gara itu permasalahan kan bisa dikoordinasikan. Jadi mungkin saya butuh teman-teman BK di sini untuk mengkoordinasikan bersama saya kepada orang tuanya dan juga kepada anak tersebut. Oh sip itu Pak, menurut saya itu keren sekali. Iya. Jadi Nah, itu Pak hanya rencana Bu ya, masih rencana. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Cukup hanya pribadi, plan A nggak bisa, plan B mudah-mudahan di sini sudah bisa kelar semuanya. Oh gitu. Iya. Jadi harapannya dengan step-step itu Pak Dedi sudah bisa merangkul anaknya gitu. Betul. Ya Pak ya. Keinginan sih Bu. Keinginannya. Iya. Iya sama
Pak, semua orang pasti punya harapan. Nah, selain plan A, plan B, plan C tadi, mungkin ada lagi yang ingin dilakukan. Keinginan yang terakhir, bukan keinginan yang terakhir, keinginan terhadap anak tersebut, karena anak tersebut ini adalah merupakan salah satu anak didik yang berpotensi dalam editing dan juga pengambilan gambar, khususnya video, kan bisa ini dikaryakan, Bu. Oh iya Pak. Iya kan, bisa dikaryakan dari kegiatan kami untuk fotografi, videografi, baik mungkin ada job dan seterusnya. Toh dia juga bisa menghasilkan juga dari kami dan juga dibayar oleh kami pada si anak tersebut. Oh gitu ya Gitu, Pak ya. iya. Karena memang potensinya Potensi. itu sudah kelihatan ya. Iya. Iya Pak Dedi. Ada lagi nggak? Sebenarnya mungkin itu saja, Bu. Oh itu aja. Iya. Jadi, Ya bagus ya Pak rencananya Pak Dedi nih. Mulai dari mau koordinasi langsung pendekatan Iya. persuasifnya, kemudian koordinasi dengan orang tua, juga melibatkan BPBK gitu ya Pak ya. Betul. Wih, keren sekali nih Pak. Apa Terima kasih. rencana-rencananya demi anak bangsa nih? Ya, Betul. dari situ Pak Dedi, kapan itu kira-kira Pak Dedi akan melakukan perencanaan itu? Kalau saya ingin secepatnya sebenarnya. Jadi saya ingin mengajak anak tersebut itu kita duduk bareng, insya Allah mungkin ya besok hari Senin lah. Oh iya Pak. Secepat mungkin karena supaya nggak berlarut-larut. Betul Bapak, Betul. setuju, sepakat, keren sekali Pak. Tuh saya salut sekali dengan Pak Dedi karena Terima Pak Dedi kasih. mau untuk mengembangkan potensi anak ini. Betul. Wah, jarang-jarang ada yang seperti itu Bapak. Ya enggak juga, Bu Yuli juga hebat kok. Saya jadi pengen tahu Pak setelah melaksanakan perencanaan tadi, saya pengen tahu dong hasilnya seperti apa gitu ya Pak ya. Nanti kan saya juga pastinya kan punya anak didik yang sama, ada sih yang kayak gitu. Jadi saya pengen tahu solusi-solusi apa yang bisa saya terapkan juga. Baik, Ibu. Terima kasih. Saya percaya sama Bu Yuli tentunya permasalahan akan pecah semuanya. Saya percaya sama Pak Dedi karena Pak Dedi bisa melakukannya. Amin, amin insyaallah. Baik, terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Saya juga terima kasih kepada Bu Yuli sudah menyikapi hal ini menjadi teman curhat saya sehingga pikiran saya sudah plong. Sama juga terima kasih Pak Dedi sudah percaya mau cerita hal yang apa itu ya Pak ya, sebenarnya rahasia private gitu ya Pak ya sama saya. Makasih kembali Pak. Iya, Bu. Saya tunggu kisah selanjutnya di hasil evaluasi pengalamannya. Insya Allah. Ya, Bu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu ya. Iya, sampai ketemu lagi Pak Dedi. Insya Allah. Oke, mantap sekali Pak. Bu Yuli sebagai coach dan Pak Dedi sebagai coach. Dua-duanya sudah keren. Yang satu sudah bisa mengarahkan coachingnya untuk mengurai masalahnya, juga Pak Dedi sebagai coach juga sudah mampu berpikir dengan keras gitu, mengeluarkan ide-idenya untuk menyelesaikan masalahnya Pak Dedi tersebut. Oke, Bu Yuli, ini kan sudah ya proses coachingnya. Oke. Sejauh penglihatan menurut Bu Yuli, gimana nih Bu Yuli? Apakah sudah nih? Kan tadi yang ingin diamati itu mendengarkan aktif ya. Oke. Gimana nih? Apakah Bu Yuli sudah kompetensi ini sudah dicapai sama Bu Yuli apa belum selama proses barusan? Menurut saya ada kenaikan sedikit, tapi ada satu hal yang saya lupakan, yaitu terus untuk bertanya yang pertanyaan terbuka tadi. Terus ada yang kelewatan yaitu senyum. Saya lupa untuk senyum tadi. Jadi kan sebenarnya ketika kita bertanya salah satu bentuknya senyum agar orang itu bisa lebih terbuka gitu Bu. Kalau saya lihat dari hasil pengamatan saya ya Bu ya, justru Bu Yuli itu melupakan senyum itu karena saking fokusnya mendengarkan dengan aktif ke Pak Dedi. Ya nggak Pak Dedi ya? Saking ceritanya seru gitu jadinya mungkin kelewatan senyumnya. Tapi sebenarnya begini, Bu. Mohon maaf. Iya. Ini kita sharing aja. Apa yang disampaikan oleh Bu Yuli itu sudah sangat luar biasa. Tidak usah senyum, dengan bahasa yang santun ya Bu ya. Iya. Dengan logat yang luar biasa sudah sangat mengayomi sebenarnya. Ya, soalnya saya tadi lihat tuh Bu Yuli segini. Oh, berarti artinya sangat mendengarkan dengan seksama Bu. Tidak apa-apa Bu Yuli, bisa ditoleransi ya Pak Dedi ya. Karena itu artinya Bu Yuli mendengarkan Pak Dedi dengan sangat baik,
Kemudian juga tadi ya yang saya lihat itu Bu Yuli itu menangkap emosi Pak Dedi dengan baik. Maksudnya ketika Pak Dedi, saya tuh begini Bu Yuli dengan seksama Ikut merasakan. Iya, ikut merasakan gitu apa yang Pak Dedi itu ingin keluar mencari solusi untuk masalah siswanya tersebut. Kemudian ya buntut dari melihat dengan seksama tadi Bu Yuli itu memberikan penguatan-penguatan yang keren menurut saya. Pak Dedi sudah menjelaskan nih seperti ini. Nah, Bu Yuli itu memberikan penguatan, semacam kesimpulan yang lebih lengkap lagi gitu ya. Mengkonfirmasi betul ya Pak Dedi seperti Betul. ini gitu. Ya seperti ya. Melakukan konfirmasi dan menurut saya itu kan sudah bagian dari mendengarkan dengan aktif tadi ya. Kemudian tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Tadi saya dengar Bu Yuli tidak ada pertanyaan yang ibaratnya mengarahkan Pak Dedi, itu tidak ada. Pertanyaannya sudah terbuka, Pak Dedi juga sudah bisa menjawab dengan sekuat tenaga berpikir gitu ya. Apa ya yang harus saya lakukan? Itu saja mungkin Bu Yuli. Tapi tadi saya tuh ada hal yang menurut saya itu bagus gitu ya. Walaupun sebetulnya saya juga belum paham ini masuk ke judgmental atau tidak. Tapi ketika Pak Dedi menjelaskan kondisi karakter siswa seperti itu, masalahnya seperti itu, tadi Bu Yuli menyimpulkan, oh siswanya unik ya. Iya. Tapi sisi positifnya Bu Yuli memberikan asumsi, tapi asumsinya positif. Gitu. Kan tidak, ini anaknya kurang bagus ya, tidak sopan. Iya. Tapi Bu Yuli menyampaikan asumsi Bu Yuli mengenai siswa ini, tapi dengan sisi yang positif ya Pak ya. Itu saja mungkin Bu Yuli. Kira-kira bagaimana, ada yang ini kira-kira kedepannya bagaimana nih Bu Yuli? Iya memang itu Bu, kekurangan saya itu menjudge, memberikan asumsi ya, saya akui itu. Jadi memang kadang keceplosan. Iya. Tapi mungkin ya insya Allah dengan berlatih bersama gitu kita bisa mengembangkan. Oke. Berarti mungkin itu saja dari saya Bu Yuli. Semoga kita semua juga bisa lebih baik lagi lah Bu ya ke depannya. Amin. Begitulah ya, tadi kita sudah melaksanakan 3 siklus coaching. Nah, demikian kami mohon saran dan komentarnya untuk perbaikan kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.